sudah berkenan hadir pada kegiatan implementasi kurikulum Merdeka dalam fase kegiatan aksi nyata yang pada hari ini akan saya lakukan dan imbaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian dan juga kepada anak-anakku yang saya cintai. Seperti kita ketahui, sekolah kita untuk SMKN 1 Narmada itu sudah menjalankan program IKM dan itu ada beberapa opsi dan kita sudah IKM mandiri berubah. Namun pertanyaannya, karena berhubung di sini wakakurikulumnya tidak hadir, saya ingin menanyakan sebenarnya status sekolah kita itu dalam pendaftaran IKM itu masih merah atau sudah hijau. Jadi mohon izin Bapak Ibu guru sama anak-anakku sekalian, saya ingin memaparkan beberapa materi terkait dengan IKM. Implementasi kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih dari berbagai perangkat pendidikan. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Selama ini kita menjadi seorang guru itu terlalu mendoktrin atau mungkin terlalu apa sih tujuan daripada IKM ini? Tujuan IKM ini yang pertama menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua mengejar ketertinggalan pembelajaran karena memang kita kemarin sempat hampir 2 tahun kita COVID-19. Karena pemahaman kita beda menteri, beda kurikulum dan selalu berubah. Tanda tanya dalam diri kita, kenapa selalu berubah-ubah? Jadi berdasarkan pemahaman dan pemaparan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendidikan ini adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Itu yang pertama, lebih fokus dan lebih sederhana. Kemudian yang kedua, jauh lebih merdeka. Kenapa dikatakan jauh lebih merdeka? Karena kita diberikan opsi untuk memilih beberapa pilihan. Kita akan menerapkan kurikulum dari berbagai pilihan itu yang mana? Karena kita akan menyesuaikan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut seperti yang diamanatkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Pendidik itu apa? Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Pernah tidak kita bertanya, apa sih peran saya sebagai guru? Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Perannya kita sekarang sebagai seorang guru untuk menjawab secara jujur dari hati nurani. Siapakah saya di mata siswa? Apakah saya diberi predikat sebagai guru yang berempati atau antipati? Karena kita masing-masing guru punya ngejudge tanpa memberikan penjelasan dulu dia dengarkan. Jadi masing-masing kalian itu punya persepsi yang berbeda-beda terhadap kami Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, apakah saya memberi ruang bagi siswa untuk memunculkan ide dan kreativitas mereka atau malah membungkam dengan ucapan yang memojokkan? Atau sudah kamu memang yang salah. Jadi tanpa pernah kita mau mendengarkan, cuek ya, cuek dan tidak mau tahu. Kemudian apa peran saya sebagai guru? Kalau sama sekali tidak berperan dalam tumbuh kembangnya pengetahuan siswa kita. Apakah kita pernah hadir secara utuh untuk siswa atau sebaliknya siswa tidak pernah merasa kehadiran kita? Bisa jadi kita mengajar tapi anak-anak tidak merasa bahwa keberadaan kita ada di sana. Tapi ketika kita tidak ada, anak-anak kita merasa bahwa aduh di mana ya ibu guru atau bapak guru kita. Jadi ada kerinduan dalam diri mereka sehingga di sanalah terasa kehadiran kita sebagai seorang guru itu benar-benar utuh untuk para peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, apakah kita pernah memberi waktu khusus buat siswa yang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan curhatannya? Karena apa? Karena anak-anak kita kadang akan lebih nyaman ya ketika kita lebih comfort dengan mereka untuk menceritakan berbagai permasalahan. Apakah kita pernah sebagai seorang guru itu punya waktu untuk mereka? Hanya sekarang kita itu mengawasi kita, melihat kita, mendengarkan kita, gerak-gerik kita itu dipantau oleh mereka. Di sini pertanyaannya, mampukah kita menjadi seorang pendidik yang berorientasi pada anak dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda?
coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Kelas itu kayaknya ya sudah jadi nampak nama aja wali kelas, tapi tidak hadir secara utuh kalau sebenarnya wali kelas itu adalah orang tua kedua mereka. Setelah mereka, saat mereka sedih, saat mereka senang, jadi dalam mood apapun mereka merasa bahwa dia membutuhkan ibunya, membutuhkan bapaknya, akhlaknya, pribadinya. Sedangkan mengajar adalah proses orang menjadi pintar, cerdas, dan pandai. Jadi kalau mengajar itu lebih fokusnya menghabiskan materi. Oh, anak harus sampai ini, bab ini, itu mengajar. Jadi selama ini apakah di sekolah kita ini sebatas mengajar atau mendidik? Jadi jangan patokannya, oh ya materinya habis semester ini. Patokannya yang penting harus menyelesaikan materi, bukan ke sana patokannya. Itulah di sini kenapa kita diminta untuk menjadi manusia secara utuh untuk anak-anak didik kita dalam melatih sosial, emosional, empati, dan yang lainnya dari segi emosional mereka. Kemudian ini adalah salah satu kegiatan yang kemarin saya jalankan terkait dengan pengembangan sosial emosional anak-anak didik kita. Bangun
intelektual saja, tapi emosionalnya yang ditekankan, emosional dan spiritual. Jadi kita jangan terpaku, oh ya, yang penting kita di dalam kelas duduk manis, tidak buat onar, jadi bukan seperti itu. Kemudian yang ini bagian yang terakhir, di mana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yaitu yang pertama, selamat dan bahagia. Karena pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Jadi keselamatan dan kebahagiaan intinya adalah bagaimana anak-anak bahagia sebenarnya. Bukan berarti kebahagiaan ini berarti kita membebaskan ya, bukan. Tapi bagaimana kita membuat nuansa di dalam kelas itu anak-anak merasa nyaman. Pak Eri, saya persilakan Pak Eri, semoga pertanyaan tidak terlalu sulit ya. PSI itu bagus sekali. Cuman saya ingin sedikit menanyakan, bukan menanyakan, kita diskusikan bersama begitu. Melihat butuh waktu, gitu, butuh waktu, karena kita tidak bisa masuk dalam satu kali terus langsung kita berdiferensiasi. Nah itu kira-kira bagaimana seharusnya kita memadukan itu di dalam proses pembelajaran kita dengan kurikulum IKM ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak SMK itu mempunyai karakteristik yang unik dari atas Pak Eri ya. Jadi tergantung kebijakan seperti apa dan dukungan seperti apa yang diberikan dari atas. Cuma ada beberapa program yang saya jalankan, saya modal nekat aja. Jadi seperti ini. Iya. Jadi begini, karena apa? Karena setelah mempelajari tentang IKM ini, pola pikir saya memang banyak berubah. Banyak sekali yang berubah dan banyak pemahaman yang saya harapkan itu cepat. Tapi kadang kita sebagai seorang guru kan agak ego ya, agak menjaga jarak. Kamu siapa sih? Cuman anaknya orang lagi, bukan anak kita. Kadang seperti itu. Jadi bagaimana penerapannya? Kalau dari saya pribadi, kita membangun hubungan chemistry dulu Pak Eri. Membangun hubungan emosional yang baik dengan anak-anak. Kalau emosionalnya sudah baik, maka semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Tapi kalau emosionalnya kita kayak acuh, tidak mau tahu, terserahlah, bukan tanggung jawab saya juga, itu anaknya orang. Jadi seperti itu Pak Yari. Kita belajar Pancasila.